Gue record nih. Ya, kita mulai aja deh. Tahu tahu. Sabar sabar. Ya, udah mulai aja presentasi deh. Ntar pengen gue slideshow dulu. Sabar. Belum. Ayo. Anggota kami ada Alvin Faiz Palestin, Muhammad Indah Haidir, Erlan Aliansa, Erik Saputra, dan Ananda Putra Imansyah. Nah, jadi sekarang tadi udah dijelasin company profile-nya. Sekarang saya akan menjelaskan tentang SWOT. SWOT itu jadi terdiri dari 4 aspek, strength, weakness, opportunity, sama threat. Di sini pendek-pendek tapi saya bakal jelasin secara deskriptif aja. Satu, dilihat dari strength ini dapat dari penelitian kami. Strength pertama di Mega Adidas adalah branding atau merek yang kuat. Sudah diketahui dari dulu Adidas itu kalau pribadi ya, apalagi kelompok saya, pribadi saya dengar kalau Adidas itu dia tuh udah banyak dipakai sama atlet. Terus kalau pas saya sebagai pembeli juga nyoba, ternyata juga nyaman. Akhirnya itu kan membentuk branding yang kuat. Walaupun saya menjelaskan begini, tetap aja itu branding subjektif ya. Tapi yang saya baca dari penelitian, emang dari dulu Adidas emang udah dicap sama orang banyak itu dia merupakan manufaktur sepatu yang berkualitas. Terus distribusi produk yang kuat. Dimana kita tahu deh dari dijelasin sebelumnya kalau Adidas itu pabriknya udah tersebar di 60 negara. Di Indonesia juga ada. Tapi yang dilihat tuh kalau soal distribusi, walaupun tersebar di negara-negara, Adidas juga dari distribusinya dia juga walaupun tersebar itu dia bisa mempertahankan kualitas produknya. Tapi di lain sisi terhadap strength yang dimiliki dia juga memiliki weakness. Satu, manufaktur outsourcing. Jadi jadi gini, Adidas itu pada zaman sekarang pabriknya udah nggak di negara-negara barat lagi. Kita udah tahu kalau di Indonesia ada, di Vietnam ada, Thailand ada. Yang artinya udah mulai ke arah-arah ke negara-negara di timur. Karena apa? Karena mungkin karena itu semua biaya produksinya lebih murah. Tapi permasalahannya satu. Jadi terkadang-kadang banyak dengan kayak gini banyak mulai banyak apa ya kayak produk reject itu makin banyak. Jadi eh kalau saya baca di risetnya itu, jadi dia mulai sulit untuk mengontrolnya kalau dilihat dari dulu. Terus yang kedua itu ada triple bottom line. Jadi triple bottom line itu kan ada tiga. Jadi ada profit, atau people sama planet. Nah, permasalahan utama itu di planet dia. Jadi tercatat bahwa Adidas
ketika dia memproduksi itu dia membutuhkan 30 ton tekstil. Tapi lebih dari setengahnya yaitu 17 tonnya itu dibuang ke landfill atau ke tempat sampah lah istilahnya ke garbage. Nah, itu kan dilihat dari situ kalau artinya Adidas ini nggak sustain di triple bottom line khususnya di aspek planet. Tapi di opportunities-nya pertumbuhan perusahaan yang signifikan dilihat kalau Adidas pastinya penggemar makin banyak, dia udah merajalela di mana-mana, di olahraga, di fashion semua ada, terus di teknologi dengan adanya teknologi dia memproduksi sepatu bisa dengan macam-macam lah caranya bisa dari pakai sampah, bisa dari pakai bahan apa, bisa jadi sepatu. Terus dari trade, kompetisi dan produk palsu itu simpel aja. Pin? Nah, ini ada di sini ada place. Jadi kenapa sebenarnya itu sebelumnya harusnya 4P. Tapi saya berpikir kalau sebenarnya place itu kan nggak cuma tempat jual bagaimana Adidas menjual lebih ke tempatnya kan. Tempat jualannya kan bukan cuma itu kan, tapi kan juga ada yang namanya pabrik dan lain-lain. Kita mengartikan bahwa place ini bukan cuma tempat jualan tapi berhubungan dengan supply chain. Jadi di sini ada dua gambar. Eh, jadi gambar sebelah kiri ini berhubungan dengan yang namanya processing. Jadi supply chain di processing. Jadi yang kanan ini lebih ke logistiknya. Tapi kedua gambar ini dia berkaitan satu sama lain. Jadi dimulai dari sebelah kiri di bagian section sini itu adalah bukan assembly tapi kayak eh, mereka mengekstrak dia punya pabrik dan dia mengumpulkan di sini ada tulisannya tiga bahan yaitu ada leather, natural fiber sama sintetik yang akhirnya tiga ini dibawa ke pabrik-pabrik yang di situ diproses sama dia kalau di sini tulisannya ada tanning, pre-treatment, dyeing, printing sampai ke finishing. Habis itu setelah ini sudah ini kan barang-barangnya masih mentah, setengah setengah jadi. Habis itu dibuat tahap selanjutnya ini kan dari mentah setengah jadi. Produk jadinya adalah di pabrik selanjutnya dibawa untuk assembling dan packaging. Di assembling itu ada cutting, sewing, sama binding. Kalau di packaging itu ada labeling. Nah, setelah itu baru produknya jadi yang di separate menjadi tiga section ada apparel, footwear, sama accessories. Tapi nggak cuma sampai situ, itu kan cuma ngomongin processing. Jadi kalau dilihat dari logistik, jadi awalnya sama mirip-mirip Adidas, tapi di sini ada dua. Satu ada yang khusus buat produknya, final product, ada satu buat packagingnya. Di sini ada kardus. Nah, setelah itu dibuat, yang sepatu ini dia akhirnya ada pengujian sepatu. Nah, setelah pengujian sepatu, akhirnya dikirim bersama dengan kardusnya, dikirim ke pabrik pengemasan, lalu ditaruh di gudang sepatu. Nah, dari gudang sepatu diedarkan kepada distributor sepatu. Nah, dari distributor sepatu yang ada di sebelah kanan ujung ini, dia ada dua eh, ujung-ujungnya itu distributor. Ada yang langsung dijual ke online shop, ada yang di logistik yang dikirim ke toko-toko sepatu, flagship store gitu lah. Terus ada yang dikirim ke pasar internasional yang akhirnya baru bisa sampai ke tangan konsumen. Pin? Ya,
Nah, ini ada segmentation sama sekaligus dengan targetingnya. Di segmentation ada banyak. Ada dari region, density, age, gender, bla bla bla. Di sini bisa dilihat. Tapi karena Adidas ini notabene perusahaan multinasional yang skalanya udah besar banget, akhirnya dia targetingnya banyak nih. Ada yang buat pasar US, ada yang dari segi umur, dari segi apa gender, males and females, umurnya 15 sampai 50. Jadi dia garapnya banyak. Buktinya kalau kita lihat banyak tuh produk-produk Adidas. Contoh ke olahraga, dia masuk ke industri olahraga. Industri olahraga dipecah lagi. Ada yang buat khusus buat futsal, ada yang khusus buat basket, ada yang buat tenis. Ke pasar US sama pasar internasional. Makanya kadang-kadang orang kalau ke US, dia bisa dia biasanya beli sepatu Adidas yang nggak ada di Indonesia karena itu cuma ada di pasar US kayak gitu kan. Itu karena emang perusahaan ini udah jatuhnya itu udah multinasional dan udah gede banget. Nah, tapi dari segala pencapaian yang dimiliki Adidas, tapi tetap ada masalahnya. Kita mengidentifikasi itu ada dua masalah utamanya, yaitu satu, banyaknya produk palsu yang beredar di marketplace, dan satu lagi triple bottom line khususnya di Planet yang tadi saya jelaskan sebelumnya. Tapi kami di sini akhirnya mengangkat tema kedua yaitu triple bottom line Planet. Kenapa nggak tema satu? Karena kami berpikir bahwa kalau tema satu, pertama, nggak ada produk palsu Adidas atau mungkin CVPT yang skalanya itu sama kayak Adidas multinasional itu nggak ada. Itu biasanya regional doang. Terus kedua, kalau suatu produk dipalsuin, itu merupakan suatu, gimana ngomongnya, exposure atau promotion gratis buat Adidas. Jadi akhirnya orang-orang menengah ke bawah, orang-orang yang seharusnya nggak ditargetin sama Adidas bisa membeli membeli produk Adidas kan, yang palsu walaupun yang palsunya. Tapi tetap aja mereka jadi aware, oh ada loh produk Adidas, oh produk. Akhirnya mereka juga memperkuat brandingnya Adidas. Oh produknya Adidas bagus juga ya, gue jadi pengen beli nih aslinya. Kayak gitu, makanya kita lebih ngangkat ya. Kalau yang satu ini ada benefitnya, jadi kita lebih ngangkat ke triple bottom line-nya. Jadi solusinya gimana? Solusi dari kami itu, solusi yang kelompok kami ajukan ialah dengan melakukan program recycle atau daur ulang tekstil dan sampah-sampah lainnya. Ini sampah-sampah lainnya maksudnya Adidas itu kan dalam memproduksi yang saya bilang 30 ton tekstil jadi 17. Akhirnya nah itu dijadikan bahan lagi, raw material lagi buat memproduksi sepatu selanjutnya dengan desain yang berbeda ya. Tapi maksudnya eh, sampah lainnya itu diambil dari sampah-sampah seperti sampah di laut, sampah yang ada di masyarakat. Jadi tuh maksudnya di sini Adidas selain sorry sorry, selain dia memproduksi sepatu, selain dia mengambil limbah buat dia cost efficient, tapi Adidas juga melakukan social act yang akhirnya ke depan itu dapat membuat apa ya citra baik perusahaan, citra perusahaan itu meningkat. Namun untuk mempermudah proses pemasaran, Adidas sebagai perusahaan harus memiliki brand ambassador terhadap produknya. Jadi gini, ini mungkin bertele-tele tapi saya kasih ilustrasi aja deh. Saya nggak tahu ini bener apa enggak, tapi ini yang kelompok kami diskusikan. Jadi di sini ketika Adidas membuat sepatu, dia dapat limbah, ya kan? Yang tadi dia buang ke landfill. Jadi ini dia kumpulin jadi limbah tekstil. Nah ini limbah di luar perusahaan yang tadi saya bilang tuh ada dari laut, dari lingkungan dia ambil sebagai bentuk social act. Nah, habis itu waduh, kedua kedua limbah ini dilebur lagi di pabrik Adidas. Yang setelah itu diproduksi lagi di pabriknya dan dijadikan produk-produk sepatu yang berbeda. Ada yang dari produk sampah laut, ada yang dari sampah ini, sampah itu. Nah, jadi ketika jadi produknya dia dapat sales, tapi kan tetap aja ada limbahnya lagi dong, karena itu kan limbah banyak, tapi jadi sepatu kan ada sisanya. Nah, sisanya lagi dipakai lagi sama Adidas buat bikin sepatu ini. Jadi nggak ada cerita lagi kalau Adidas ini bikin sampah makin banyak di landfill. Jadi sebenarnya itu sih solusi yang kami canangkan sebagai bagian dari design thinking ini.
Ini kayak habis deh. Bentar. Nah, ya, sekian dari kelompok kami. Terima kasih. Wait, wait. Tunggu, Bin.